Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Laila Syarifatul Munawwara dengan NIM 12030500147 yang akan mempresentasikan tentang artikel saya sendiri, yaitu peran hukum perdata pada kontrak bisnis internasional di era perdagangan bebas. Yang pertama-tama telah kita ketahui bahwa dasarnya suatu kontrak itu berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Jadi para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya itu saling membutuhkan, di mana akan menguntungkan keduanya. Kemudian di era sekarang atau zaman sekarang adanya perdagangan dengan diambil judul dari adanya perdagangan bebas itu merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Perdagangan bebas ini dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Adapun peran hukum perdata terkait kontrak bisnis ini dengan adanya esensi MOU yang merupakan kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerjasama di antara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, dasar hukum yang digunakan bagi keberlakuan MOU ini merujuk pada pasal 1320 Junto pasal 338 ayat 1 KUH Perdata. Dalam hukum perdata internasional ini merujuk pada bagaimana suatu sengketa perdata internasional tersebut pada negaranya tersebut. Maka di Indonesia itu termasuk pada pasal 1320 Junto pasal 338 ayat 1. Secara hukum internasional publik yang menjadi dasar hukum adanya MOU itu terhadap pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 di mana tentang perjanjian internasional. Adapun dalam suatu jurnal bahwasannya kontrak bisnis nasional ini bisa ditangani oleh UNIDROIT, yaitu suatu organisasi antar pemerintah yang bersifat independen untuk menangani permasalahan atau melakukan sinkronisasi hukum perdata internasional di seluruh negara karena adanya kontrak bisnis internasional ini mempunyai atau memperoleh keuntungan tertentu. Kemudian ada objek kajian. Dengan adanya objek kajian ini yaitu untuk dengan majunya teknologi menjadi pemicu kepada para pengusaha untuk melakukan kontrak bisnis internasional. Tetapi dengan adanya pada era perdagangan bebas ini itu mempermudah negara lain untuk bekerja sama dengan negara Indonesia. Yang dimaksud adalah di mana suatu negara asing tersebut mempermudah melakukan kontrak bisnis internasional dengan syarat-syarat di dalam kontrak bisnis internasional itu
kurang eh, persyaratannya kurang diterlaksanai. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, maka itu malah mempermudah dan memperingan terhadap negara lain, di mana dengan sampai bahwa kita kita negara kita sendiri itu punya privasi. Dengan adanya perdagangan bebas ini, privasi kita lama-lama akan diketahui oleh negara lain. Kemudian fenomenanya itu perdagangan internasional ini untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa bagi negara itu sendiri yang melakukan kontrak bisnis internasional, tetapi semuanya itu tidak akan terrealisasi karena semuanya itu karena memang di dalam suatu perjanjian ini adanya keuntungan bagi negara tersebut dan adanya faktor penghambat atau merugikan bagi negara tersebut. Eh, kemudian eh, kalau sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, ada kerangka pikiran penelitian. Bahwa di dalam kerangka penelitian ini, kontrak bisnis internasional di era perdagangan bebas ini merujuk pada ke peran hukum perdatanya. Di dalam peran hukum perdata itu adanya pelaksanaan dalam peran tersebut, kemudian kendala yang dihadapi, kepastian hukum pada kontrak bisnis internasional di era perdagangan bebas, kemudian upaya yang dilakukan hukum perdata pada kontrak bisnis internasional yang menghasilkan dua bagian itu dengan adanya esensi MOU, kesepakatan para pihak, dan secara nasionalnya itu yang tadi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada praktik perdagangan internasional sering muncul kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan yang berkaitan jika ada perselisihan tentang hukum yang berlaku bila mana hal tersebut tidak aku dalam kontrak, maka dipergunakanlah kaidah-kaidah hukum perdata internasional yaitu choice of law. Yang dimaksud dengan istilah choice of law ini lebih pasti pengertiannya daripada party autonomi. Yang dimaksud dengan party autonomi ini sering dipahami secara keliru dalam hukum bisnis internasional sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak cakup oleh istilah tersebut. Autonomi mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Jadi yang dimaksud dengan choice of law ini adalah setiap orang bebas memilih partner dalam melakukan kontrak bisnis internasional mereka yang dilakukannya. Di dalam penjelasan tersebut, eh, pilihan hukum yang sering dilakukan oleh penyelesaian sengketa dengan pilihan forum dan pilihan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian sebelum kepada prinsip yang Unidroid ini, bahwasannya dalam kontrak bisnis internasional ini eh, merupakan sumber hukum internasional yang mana sumber hukumnya itu adanya CISQ. CISQ ini merupakan sumber hukum utama yang mengikat pada para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian dengan ruang lingkup jual beli dengan tempat kegiatan usaha berbeda negara. Ruang lingkupnya itu terbatas hanya untuk
tujuan komersial, bukan untuk tujuan pribadi kepentingan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintah seperti eksekusi, lelang, maupun infrastruktur. Nah, di dalam CISG ini yaitu kepada prinsip yang ada pada Unidroid. Prinsip Unidroid ini terbagi di dalam ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip kebebasan berkontrak, di mana prinsip ini adalah asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dari kontrak tersebut, di mana di mana si suatu negara dengan negara lain apabila ingin melakukan perdagangan, maka adanya kebebasan berkontrak. Jadi si negara tersebut bisa memilih negara yang mana mereka eh, harus melakukan kontrak bisnis internasional. Yang kedua ada prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan bisnis. Prinsip ini mengikat praktek kebiasaan dagang yang merupakan disebut dengan sebagai keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Jadi di dalam suatu negara, jadi negara satu dengan negara lain ini harus adanya keterbukaan terhadap melakukan kontrak bisnis internasional ini. Yang ketiga ada prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik ini di mana eh, si suatu si dua negara tersebut mempunyai sikap yang baik terhadap melakukan kontrak bisnis, di mana apabila tidak mempunyai etikat baik, si suatu negara itu kan tidak akan enak untuk melakukan kontrak bisnis tersebut. Kemudian ada prinsip force majeure. Prinsip force majeure adalah prinsip keadaan memaksa. Maksud keadaan memaksa ini adalah di mana si negara yang satu mem, uh, si negara yang satu mengusahakan untuk mengusahakan agar si kontrak bisnis tersebut dengan negara itu. Jadi di mana negara satu ini mempunyai prinsip yang keadaan memaksa agar bisa eh, melaksanakan kontrak bisnis dengan negara lain yang ditujunya tersebut. Kemudian yang terakhir ada retroactive effect of avoidance, di mana memberikan prinsip tidak berlaku surut yang sebagaimana tercantum dalam artikel 3 halaman 17, yaitu avoidance tax of effect retroactively. Principle of Unit Right menyatakan bahwa kontribusi internasional tidak diminta untuk harus dituangkan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam artikel. Itu dengan istilah nothing in this principle request a contract to be concluded in our evidence by waiting. It may be covered by any means including witness. Selanjutnya, kemudian pada selanjutnya bahwa sumber hukum transaksi bisnis internasional ini belum diratifikasi oleh Indonesia sampai saat ini, yaitu CISG atau kontrak jual beli barang internasional. Ratifikasi terhadap CISG juga dimaksudkan agar adanya dampak positif terhadap penyeragaman hukum kontrak jual beli di kawasan ASEAN serta menyempurnakan usaha ASEAN dalam membentuk ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Apabila kontrak tersebut tidak berpacu pada UNIDROIT, tetapi merujuk pada bersifat fleksibel, menjadi solusi apabila terdapat suatu sumber hukum yang tidak relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut.
Kemudian yang terakhir, ini ada contoh kasus mengenai perjanjian tidak seimbang yang pernah terjadi di Indonesia, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya nomor 3431 K garis miring PDT garis miring 1985. Bahwasannya di Indonesia Mahkamah Agung RI dalam Sri Setianingsih dan Busono dalam nomor 3431 garis K garis miring Perdata garis miring 1985 tanggal 4 Maret 1987 membatalkan perjanjian pinjam meminjam uang sebab salah satu pihak karena posisi tawarannya itu yang kuat telah membuat isi kontrak sedemikian rupa hingga menguntungkan dirinya sendiri. Maka dalam perkara ini, Sri Sitianingsih telah meminjamkan bunga pinjaman 10% per bulan, sedangkan pada saat itu bunga bank 12% per tahun. Mahkamah Agung RI tidak memperbolehkan pelaksanaan perjanjian tersebut, bahkan membatalkan atas dasar itikat baik. Sistem hukum common law tidak melakukan mencantumkan klausul denda dalam pelayan batas. Maka hakim yang dapat memutuskan tindakan yang pantas dalam melaksanakan kewajiban kontraktual. Sebaliknya dengan sistem civil law, pencantuman klausul denda tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, misalnya itu di dalam pasal 1239 Perdata menyebutkan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Jika denda telah diperjanjikan, hakim tidak dapat menghapuskannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dari para pihak yang dapat menentukan hukum yang dapat mengikat mereka. Sebelum penutupan bahwasannya eh, bahwasannya peran hukum perdata terhadap eh, peran hukum perdata terhadap kontrak bisnis internasional di era perdagangan bebas ini harus adanya kepastian hukum di mana agar para pihak tidak bingung eh, eh, tidak bingung dalam melaksanakan kontrak bisnis internasional. Di era perdagangan bebas ini memang bagus eh, dengan mempererat suatu hubungan antara negara satu dengan negara lain, tetapi kita tiap negara mempunyai privasi sendiri, maka kita juga harus eh, maka negara kita juga harus negara kita juga harus harus mempunyai suatu kepastian di dalam keberlakuan perjanjian tersebut dengan negara kita tuh harus uh, menjaga ketat di mana privasi kita, jangan sampai privasi negara kita sendiri tuh bocor. Mungkin memang perdagangan bebas tuh ada positif dan ada negatifnya. Di dalam positifnya kita menjadi saling mengenal dengan negara lain dan mempererat hubungan, tetapi dengan negatifnya itu tersebut dengan kita harus lebih mengetatkan di mana suatu privasi negara itu sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.